Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Zuhri, NIM saya di 0534892254. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan tugas praktik yang kedua mata kuliah pemrograman berbasis web. Tugasnya kali ini coba kita sambil baca di soal. Rekan-rekan, Oke, kita diminta mengimplementasikan konsep sistem pengorganisasian kode JavaScript, frameworknya Vue.js, untuk membangun UI atau antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita. Oke, untuk kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar UT. Oke. Jadi yang diminta di tugas yang kedua ini kita dapat menerapkan sistem JavaScript, Vue.js, kemudian menerapkan fungsi dan menampilkan data, terus menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan data binding. Oke, mahasiswa mampu menerapkan fungsi watcher. Oke, ini tugasnya. Ini struktur foldernya. Oke, ini kriterianya. Oke, mungkin kita langsung Oke, untuk sekilas kita mau lihat dulu contoh jadinya seperti apa sebelum nanti kita bahas struktur folder dan lain-lain. Jadi saat ini hasil yang saya buat dari soal yang diberikan oleh mentor saya coba buat seperti ini. Di sini ada dua menu. Yang pertama stok bahan ajar, kedua tracking delivery order. Oke. Ini untuk filternya otomatis menyesuaikan jumlah stok atau untuk semua. Oke, untuk harga. Oke, ini reset untuk menghapus filternya Makassar misalnya. Oke, untuk edit juga sudah bisa. Misalnya stoknya tadinya 2, untuk Makassar kita jadi 4 misalnya. Oke, di sini kuantitinya udah berubah jadi 4. Oke, kembali tracking. Coba kita cek. Oke, fungsi tracking sudah berjalan. Di sini progresnya 50%. Stop tracking. Oke, ini sama aja. Oke, mungkin nanti pelan-pelan kita akan breakdown ini sambil lihat struktur codingnya juga. Mengingat waktu kita cukup terbatas untuk membahas semuanya. Oke, yang pertama kita mungkin lihat dulu struktur projectnya untuk Vue.js. Jadi struktur data yang struktur project untuk tugas 2 Vue.js ini saya bikin ada index, kemudian stok dan juga tracking. Ada index, stok dan juga tracking.
Oke, untuk folder di sini ada folder CSS untuk stylingnya, saya pisahkan. Kemudian ada folder lagi JS. Ini untuk data bahan ajar, terus stock app.js, kemudian ada tracking app.js, kita pisahkan. Jadi untuk setiap halaman view itu disertai melalui CDN pada saat oke. Jadi untuk setiap halamannya tadi udah kita bikin strukturnya masing-masing. Kemudian instant view.js, di stop. Oke, ini kemudian untuk tracking ada kebutuhan trackingnya. Jadi struktur ini sudah saya sesuaikan sesuai arahan soal, yaitu kalau nggak salah bunyinya tadi di instruksi soal tuh project view.js itu tanpa komponen template, jadi cukup memakai option API yang memisahkan file supaya rapih, kalau nggak salah ada instruksi seperti itu. Kemudian masuk di halaman stok bahan ajar. Ini HTML-nya, kemudian JS-nya ada di sini. Di situ juga ada untuk list rendering, binding, kondisional di stok HTML. Item index kelihatan ya. Oke, ini untuk formnya saya coba tambahkan edit stock. Jadi setiap input itu nanti terhubungkan sama vModel. Nah, ini untuk form data .kodenya dan ada kode, ada judul, kategori, dan seterusnya. Oke.
kita sambil coba oke. Oke, ini saya juga tambahkan add item, misalnya kode mata kuliah matematika ZHR buat contoh. Nah, kodenya solid, kodenya mungkin tes 1 2 3 4, kode matematika. Wajib pilih Jakarta, lokasi rak misalnya ada di 11, jumlah stoknya sorry hilang. Untuk mata kuliahnya tadi tes 1 2 3, judul mata kuliah matematika, kategorinya itu MK wajib Jakarta 11. Misalnya kita bikin stoknya 0 deh, safety stoknya ada 10, seharusnya harganya mungkin 100.000. Habis simpan. Oke, ini muncul tes 1 2 3 matematika MK wajib kosong. Habis. Tadi udah termasuk juga ada filter sama sort. Oke, tadi filter di awal kita udah bahas, dia akan langsung menyesuaikan dengan di bawahnya. Oke, ini kalau kita reset dia akan terus kita juga harus bisa sort, misalnya hanya stok yang tipis atau kosong, nanti bisa mudah langsung memunculkan. Halaman tracking, coba kita pakai oke. Ini untuk tracking order, riwayat perjalanan juga terlihat, itu menggunakan ada progress bar, kemudian ada timeline. Itu juga nanti dipanggil dari JS di tracking app, itu ada daftar DO, kita panggil dari situ daftar DO. Nah, ini ada JNE Express bla bla bla. Oke, jadi mungkin saya sedikit ulang strukturnya. Saya coba samakan dengan instruksi soal. Ada indeks, stok, tracking, kemudian ada folder JS berisi data bahan ajar.js, stok app, kemudian tracking app JS. Terus ada CSS untuk stylingnya. Kemudian tadi untuk data binding dan list rendering, v-for, v-bind, v-model juga tadi sudah diimplementasi. Conditional rendering, if, else, if itu tadi untuk stok juga sudah. Form inputnya tadi juga sudah. Untuk user interface ya, saya cukup
concern sama UI supaya menjaga konsistensi dari halaman satu sama halaman yang lain. Dari sisi struktur warna, komponen warna primer, sekunder, dan semantik juga saya cukup perhatikan. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web untuk pembuatan aplikasi sistem informasi tiras dan transaksi Banajr ini. Barangkali saya akan kirimkan code-nya di e-learning atau platform nanti, biar mentor saya bisa mengkoreksi atau memberikan feedback jika memang ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.